Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikan lele nabrak karang, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari manajemen semester 5 dengan nomor NIM 09/2022 dari Universitas Jakarta Global. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang ekonomi syariah. Nah, untuk yang penasaran, mari kita cek video berikut ini. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang ekonomi syariah. Nah, mari kita bahas tentang ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Oke, lanjut ke definisi dan konsep dasarnya dari ekonomi syariah. Nah, apa sih ekonomi syariah itu? Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan pada ajaran Islam. Ini mencakup aspek produksi, distribusi, dan konsumsi, serta prinsip-prinsip etika dan moral. Nah, konsep dasarnya dari ekonomi syariah adalah konsep keadilan, kemaslahatan, dan keadilan sosial. Ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan seimbang. Oke, lanjut dengan landasan filosofis ekonomi syariah. Ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Ajaran Al-Quran memberikan panduan tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Yang kedua, hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW memberikan penjelasan lebih lanjut tentang prinsip dan praktik ekonomi syariah. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, ijtihad. Ijtihad adalah para ulama digunakan untuk mengimplementasi dan aplikasikan prinsip-prinsip Islam dalam konteks ekonomi modern. Oke, prinsip dasar ekonomi syariah itu ada 4. Yang pertama, keadilan. Prinsip keadilan ditekankan dalam ekonomi syariah. Ini berarti bahwa semua pihak harus diperlukan adil dan tidak ada eksploitasi. Yang kedua, kemaslahatan. Setiap aktivitas ekonomi harus berfokus pada kemaslahatan atau kebaikan bagi masyarakat. Yang ketiga, keseimbangan. Ekonomi syariah mendorong keseimbangan antara aspek material dan spiritual. Dan yang keempat, kebebasan. Kebebasan ekonomi diizinkan dalam ekonomi syariah, namun harus sesuai dengan nilai-nilai dalam Islam. Nah, instrumen keuangan dalam ekonomi syariah itu ada 4. Yang pertama itu ada sukuk. Apa sih itu sukuk? Nah, sukuk adalah surat berharga syariah yang mewakili kepemilikan aset real seperti properti atau infrastruktur. Yang kedua adalah mudorobah. Mudorobah adalah perjanjian kerja antara pemberi modal dan pengelola modal. Yang ketiga adalah musyarakah. Musyarakah adalah perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha. Yang keempat, wakalah. Wakalah adalah perjanjian antara pemberi kuasa dan penerima kuasa untuk melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya kita lanjut dengan perbankan syariah. Di sini ada sejarah dan perkembangannya. Yang pertama, munculnya perbankan syariah di abad ke-20 sebagai respons terhadap sistem perbankan konvensional yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, perkembangan perbankan syariah di berbagai negara seperti Malaysia, Indonesia, dan Arab Saudi. Dan yang terakhir, ada peran lembaga keuangan syariah dalam memberikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya pula juga ada pasar modal syariah, konsep dan aplikasinya. Yang pertama, itu pengertiannya. Apa sih pasar modal syariah itu? Nah, pasar modal syariah adalah pasar keuangan yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ini memungkinkan investor untuk berinvestasi secara etis dan sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua itu ada instrumen. Instrumen pasar modal syariah meliputi syaham syariah, sukuk, dan reksadana syariah. Yang ketiga adalah aplikasinya. Nah, pasar modal syariah menyediakan platform bagi investor untuk mengelola aset dan mendapatkan pengembalian sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selanjutnya kita sudah tidak asing kan dengan zakat, infak, dan sedekah. Nah, peran zakat, infak, dan sedekah dalam ekonomi Islam itu yang pertama zakat. Wajib setiap muslim yang memenuhi syarat untuk membayar zakat yang kemudian didistribusikan kepada yang membutuhkan. Yang kedua, infak. Infak adalah pemberian harta secara sukarela untuk kebaikan. Yang ketiga adalah sedekah. Sedekah adalah pemberian harta secara sukarela untuk tujuan kebaikan.
Dan selanjutnya ada tantangan dan peluang pengembangan ekonomi syariah. Yang pertama, kesadaran masyarakat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ekonomi syariah. Yang kedua, mengembangkan produk atau layanan keuangan syariah yang inovatif. Yang ketiga ada kolaborasi, meningkatkan kolaborasi antar lembaga keuangan syariah dan stakeholder lainnya. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan dan langkah strategis ke depan yang dapat kita ambil itu ada 3 poin. Yang pertama, potensi besar. Ekonomi syariah memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, pengembangan berkelanjutan. Ekonomi syariah harus dilakukan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kolaborasi penting. Kolaborasi dan sinergi antara stakeholder menjadi kunci keberhasilan video kali ini. Semoga teman-teman semua mengerti apa yang sudah kita bahas pada kesempatan video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.